Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, gimana sih caranya ngontrol emosi? Kayaknya ini pertanyaan semua orang ya. Ini bukan cuma soal pertanyaan biasa loh, tapi soal skill penting banget yang ngaruh ke hubungan kita, kerjaan, sampai ketenangan batin. Nah, yuk kita coba kupas bareng-bareng. Coba deh, ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih ngerasa marah banget, atau cemas, atau sedih, sampai rasanya tuh kayak Anda cuma numpang di badan sendiri? Tenang, itu wajar banget kok. Semua orang saya jamin pernah ngalamin hal yang sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, saat emosi mengambil alih. Jadi, kita perlu paham dulu nih tantangan apa sih yang sebenarnya kita hadapi. Nah, kunci pertamanya tuh ada di sini. Kita harus ubah cara pandang kita soal emosi. Emosi itu bukan musuh yang harus dilawan loh. Anggap aja emosi itu kayak sistem notifikasi di HP, tapi ini dari badan kita. Rasa takut, itu alarm ada bahaya. Rasa senang, itu notif kalau semuanya aman. Jadi tujuannya bukan buat matiin notifnya, tapi gimana caranya kita bisa baca notif itu dengan benar. Terus, kenapa ini penting banget? Ya, karena kalau sinyal-sinyal ini jadi terlalu kenceng dan nggak kekontrol, wah, dampaknya bisa berantakan. Hubungan bisa rusak, kerjaan jadi keganggu, bahkan kesehatan fisik dan mental kita bisa kena imbasnya. Dan yang paling sering terjadi kan, nyesal sama keputusan yang kita ambil pas lagi emosi-emosinya. Oke, kita lanjut ya. Bagian 2, kenali pemicu Anda. Nah ini dia nih, langkah pertama buat bisa pegang kendali. Coba yuk kita renungin sebentar. Apa sih yang biasanya bikin emosi Anda tuh meledak paling kencang? Komentar orang lain, macet di jalan, atau jangan-jangan cuma kenangan yang tiba-tiba muncul? Nah, bisa nemuin apa pemicunya ini, itu langkah yang krusial banget. Kadang-kadang kan emang susah ya buat mulai mikirinnya. Nih, saya kasih beberapa contoh yang umum. Buat sebagian orang, dikritik di kantor tuh bisa jadi pemicu gede banget. Buat yang lain, mungkin pas ngobrol sama anggota keluarga tertentu. Bahkan hal sepele kayak capek atau lapar, tahu kan istilah hangry, itu bisa jadi pemicu yang kuat banget. Coba deh lihat, ada nggak dari contoh-contoh ini yang relate sama Anda? Oke, bagian 3, teknik praktis mengelola emosi. Nah, setelah kita tahu pemicunya, terus mesti gimana? Disinilah kita bakal belajar gimana caranya mengubah reaksi yang impulsif jadi sebuah respon yang kita sadari sepenuhnya. Dengerin baik-baik, ini konsep yang bisa mengubah segalanya. Jadi antara pemicu, stimulusnya, dan tindakan kita, responsnya, itu selalu ada jeda. Ruang kosong. Mungkin cuma sepersekian detik aja, tapi di ruang kecil itulah kekuatan kita yang sebenarnya berada. Kekuatan untuk memilih. Coba kita bandingin bedanya. Reaksi itu ya otomatis, cepat, dan dikuasai penuh sama emosi. Hasilnya sering banget kita sesali. Sebaliknya, respons itu butuh niat, penuh pertimbangan. Respons itu ngelihat emosi bukan sebagai bos, tapi sebagai data. Dan ujung-ujungnya hasilnya pasti jauh lebih baik. Pertanyaannya, gimana cara kita menciptakan ruang jeda itu? Gampang, ingat aja metode STOP-P ini. Pas emosi lagi naik-naiknya, yang pertama, S, stop, berhenti. Nggak usah ngapa-ngapain dulu. Kedua, T, take a breath, tarik napas yang dalam, biar tenang. Ketiga, O, observe, amati aja apa yang lagi Anda rasain dan pikirin, tanpa ngejudge. Keempat, P, perspective. Coba deh lihat situasinya dari sudut pandang lain. Dan yang terakhir, P lagi, proceed. Baru deh lanjutkan dengan cara yang lebih bijak. Lanjut ke bagian 4, membangun kekuatan emosional. Nah, yang tadi kan buat pertolongan pertamanya. Sekarang kita ngomongin soal strategi jangka panjangnya. Ini tuh ibaratnya kita lagi ngebangun fondasi biar emosi kita makin kuat. Latihan mindfulness atau meditasi itu ngelatih fokus. Nulis jurnal itu bantu kita ngolah perasaan. Dan jangan lupain hal-hal dasar ya, olahraga teratur, tidur yang cukup, sama ngobrol sama orang yang kita percaya. Ini pilar penting banget buat kesehatan mental. Gak usah dilakuin semuanya barengan kok. Pilih aja satu yang paling mungkin buat Anda, lakuin secara konsisten. Itu aja udah bisa bikin perbedaan yang luar biasa. Kalau dari semua pembahasan ini ada satu hal yang perlu banget Anda ingat, ya ini dia. Kita itu sering banget salah kaprah. Kita kira mengontrol emosi itu artinya menekan emosi. Padahal bukan, sama sekali bukan. Kontrol yang sebenarnya itu bukan soal ngebungkem emosi, tapi soal memahaminya. Dengerin apa sih yang lagi coba disampaikan sama emosi itu. Terus kita pakai informasinya dengan bijak.
Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungkan. Langkah kecil apa sih yang bakal Anda mulai hari ini buat ngebangun kekuatan emosional Anda? Nggak perlu yang muluk-muluk kok, mungkin cuma niat buat nyobain metode STOPP itu sekali aja. Atau sesimpel mutusin buat tidur 15 menit lebih awal malam ini. Coba deh, pikirin satu aja langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini. Karena dari situlah perjalanan kita semua menuju kecerdasan emosional yang lebih baik dimulai.